Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna wa ba'd. Ikhwan fid din, rahimani wa rahimakumullah. Wa qabla an nabda ad-dars uakidu al-amr bi anna al-ghad ad-dirasah Nasamullah Faridah. Naam, ini bi anna ad-dirasah غدا في عطلة عندهم، وكذلك الدرس بعد المغرب في يوم الثلاثاء والأربعاء كذلك غير موجود، لكن مع ذلك لابد من الطلبة الاستفادة من أوقاتهم. عندهم faman laysa indahu amal fal ini yanshagil bi asya' mufidah wa liman raja' fal ya'ud bisur'ah. Ini kathir min al-talabah yarji'un bal bidun istidhan. Hada ini ala kullin. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di dalam pembacaan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, karya Dr. Abdul Azim Badawi hafizahullahu ta'ala, di mana antum sekalian beberapa kali diisi oleh beberapa asatidz yang bergantian. Anak hadir dan sebenarnya mereka lebih afqah minni bikathir, lakin hada wa hadhihi amanah fa laysa lana mafar. Dan antum sudah sampai pada salat tatawwu. Ma mana salat tatawwu? Naam. Salat tatawwu adalah salat-salat tambahan di luar salat-salat yang wajib, yang 5 waktu. Salat-salat di luar salat 5 waktu itu namanya salat tatawwu. Ada kitab yang cukup lengkap ditulis oleh Syekh Bazmul yang berjudul Bughyatul Mutatawwi' fi Salati Tatawwu'. Bughyatul Mutatawwi' fi Salati Tatawwu'. Di situ cukup lengkap dibahas salat-salat tatawwu' dan juga ikhtilaf di antara para ulama tentang salat-salat tatawwu' tersebut. Karena terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, para fuqaha dalam beberapa salat tatawwu', baik tentang hukumnya ataupun tentang apakah salat-salat tersebut disyariatkan atau tidak. Adapun di sini penulis beliau ringkas sekali, karena nama judul kitab ini saja Al-Wajiz, yang ringkas Jadi pembahasannya itu memang seringkas sekali. Dan kemarin bersama Al-Ustadz Abdul Basit
Antum sudah sampai mana? Iya. Jadi sini salat tatawwu yang pertama adalah tentang salat rawatib. Ya. Kemarin sudah disebutkan salat tatawwu itu kismani. Salat tatawwu itu ada dua jenis, ada mutlaqah, ada muqayyadah. Salat sunnah atau salat tatawwu yang mutlaqah ini adalah salat yang tidak terikat, mutlaqah. Ya. Jadi kata-kata atlaqa yutliku. Mutlak berarti apa? Dilepaskan begitu ya, tidak ada ikatannya. Makanya lawannya muqayyadah, yang terikat. Mafhum? Ya. Jadi salat sunnah mutlaqah ini diantaranya disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah salat yang tidak terikat dengan apapun, tidak terikat dengan jumlah, sebab, kemudian apa lagi? Waktu, ya kan? Jadi mau begitu sholat terserah mau berapa saja, mau sholat 1, 2, 10 kayak berapa bebas, begitu. Ya, mau sholatnya kapan saja, begitu. Ya. Di antara dalil yang dibawakan adalah hadis dari sahabat Abu Dzar. Itu ketika Abu Dzar ya di masjid sholatnya berrakaat-rakaat. Kemudian di situ di masjid itu ada beberapa orang tabiin begitu ya. Loh, ini bapak ini kok sholatnya kok berrakaat-rakaat, ya. Paling dia nggak tahu ini sudah rakaat ganjil apa genap. Saking banyaknya, ya. Paling lupa ini. Coba diingatkan. Akhirnya satu berangkat. Pak, ya. Kok sholatnya rakaatnya banyak sekali, ya. Itu ganjil apa genap? Ya. Maka kata orang ini, ya terserah saya, ya. Karena saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lam tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'allahu bihi darajah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidaklah engkau sujud satu kali saja kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat dengannya satu derajat. Ya. Artinya terserah, pokoknya yang penting sujud berapa kali naik derajat begitu. Nah, maka si tabiin ini kaget loh. Oh, tahu hadis Nabi ini kan, ya. Maaf, menjenengan siapa begitu, ya. Saya Abu Dzar itu. Kaget ya, ya. Langsung ke teman-temannya, itu sahabat gitu. Ya. Ada di kitab itu kalau salah, di Bughyatul Mutatawwi fi Shalat Tatawwu. Jadi itu yang mutlaqah. Makanya jumhur ulama ketika membahas tentang waktu-waktu yang dilarang, waktu-waktu yang apa? Yang dilarang untuk sholat, ada berapa waktu? 5 itu rukun Islam. Ada 3. Kapan? Setelah subuh sampai matahari meninggi, ya. Ketika matahari tepat di atas, setelah asar sampai matahari tenggelam, ya. Nah, kata jumhur ulama, ya, atau sebagian ulama mengatakan bahwasannya sholat-sholat yang nggak boleh di waktu-waktu terlarang ini adalah sholat sunnah mutlaqah. Nah, itu. Adapun sholat sunnah yang muqayyadah, ya, artinya yang zawatul asbab, yang ada sebabnya, yang terikat dengan sebab, maka boleh. Gitu. Ya. Ini makanya ada pembagian sholat sunnah mutlaqah, ada sholat sunnah muqayyadah. Dan sholat sunnah yang muqayyadah ini, kalau di sini beliau menyebutkan fal muqayyadatu hiyal ma'rufah bis sunanir rawatib. Sholat sunnah yang terikat di sini adalah yang dikenal dengan nama sholat sunnah rawatib. Ya. Meskipun sebagian para ulama menyebutkan bukan hanya sholat sunnah rawatib, ya. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang terikat waktunya, ya. Yaitu dia itu waktunya, kalau qabliyah ya sebelum sholat fardu, ba'diyah ya setelah sholat fardu, ya. Rakaatnya juga terikat, terbatas, itu, ya.
Jadi banyak misalnya sholat sunnah setelah wudhu, berarti dia terikat dengan sebabnya. Sebabnya karena setelah wudhu, berarti itu. Sholat tahiyatul masjid, berarti dia sholat sunnah yang terikat dengan apa? Sebabnya juga, karena sebabnya masuk masjid, makanya disyariatkan. Itu, ya. Begitu sholat duha, sholat yang terkait dengan waktunya, karena waktunya cuma duha, sholat duha. Sholatul lail, sholat malam juga begitu, ya. Maka ini sebenarnya sholat muqayyadah itu adalah banyak, tergantung dia terikat dengan apanya begitu. Namun kata penulis di sini, fal muqayyadatu hiyal ma'ruf bis sunanir rawatib. Sholat sunnah yang terikat yaitu yang dikenal dengan nama sholat sunnah rawatib. Qabla sholati wa ba'daha, sebelum sholat ataupun sesudahnya, maksudnya sebelum sholat fardu, ya. Jadi sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik sebelumnya atau sesudahnya. Wahya qismani muakkadatun wa ghairu muakkadah, dan dia itu ada dua jenis, muakkadah yaitu yang apa? Ditekankan. Wa ghairu muakkadah yang tidak ditekankan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Ada para ulama yang membagi muakkadah, ghairu muakkadah. Ada juga yang tidak membagi, ya. Yaitu para ulama dari mazhab Malikiyah. Dari mazhab Maliki, mereka ya pokoknya semua salat sama saja, ya. Semua salat ya salat sunnah, pokoknya dianjurkan begitu. Enggak dibagi menjadi muakkadah atau ghairu muakkadah. Kemudian para ulama yang membagi muakkadah sama ghairu muakkadah pun berbeda pendapat. Yang muakkadah itu yang mana, yang ghairu muakkadah itu yang mana, ya. Adapun mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, mereka berpendapat salat sunnah yang muakkadah itu adalah 12 rakaat, ya. Mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i berpendapat salat sunnah rawatib yang muakkadah ada berapa? 12, ya. Dalilnya adalah hadis Ummu Habibah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man thabara, dalam riwayat man hafadha ala sintai asyrata raka'atan fil yaumi wal lailah min ghairi al mafruḍah bunyalahu baitun fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, ya dia jaga itu di luar sholat-sholat yang fardu, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga, ya. Apa saja ke-12 rakaat itu? Arba'an qabla dzuhri wa raka'ataini ba'daha, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh, ya. 2 rakaat sebelum subuh. Berarti berapa? 4 sebelum zuhur, tambah 2 setelah zuhur, berapa? 6. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Gini ya, 12. Ya, jadi berapa? Berapa ini? 12 totalnya, ya. 12. Ya. Berarti ini dalil bahwasanya apa? Bagi pendapat yang menetapkan bahwasanya sholat rawatib yang muakkadah berapa? 12, ya. Selanjutnya kalau penulis kitab ini, beliau mengambil pendapat para ulama dari mazhab Hanafi. Para ulama dari Hanafi, ya, mereka menetapkan bahwasannya sholat sunnah muakkadah itu ada 10 rakaat, ya, berdasarkan hadis Ibnu Umar ini, ya. Hadis Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, hafidtu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin
aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Ya. Artinya 10 rakaat ini selalu dijaga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Ibnu Umar hafal. Ya. Di lain lain saya sebulan perhatikan terus, ya. Ternyata beliau itu selalu sholat 10 rakaat ini. Ya. Apa saja 10 rakaat ini? Rakaataini qabla dzuhri wa rakaataini ba'daha wa rakaataini ba'dal maghribi wa rakaataini ba'dal isya'i wa rakaataini qabla sholatis subhi. Ya. Wa kanat sa'atan la yadkhulu 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fiha, dan waktu 2 rakaat sebelum subuh ini adalah waktu yang mana Ibnu Umar tidak bisa masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa haddatsatsni Hafsah annahu kana idza adzana al-muadzin wa tala al-fajr shalla raka'ataini. Namun saudarinya Ibnu Umar yaitu Hafsah mengabarkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila muadzin mengumandangkan adzan dan cahaya fajar telah muncul, maka beliau pun sholat 2 rakaat. Ya, maka ini dalil yang dipakai oleh madhab Hanafi, bahwasannya sholat yang muakkadah itu ada berapa? Ada 10. Ya, karena sampai hafal Ibnu Umar, ya, berarti ini yang ditekankan begitu. Ya, paham ya? Jadi kata bedanya apa tadi? Yang 10 sama yang 12? Dua-dua, ya, 2 sebelum duhur. Itu aja bedanya, ya. Kalau yang hadis 12 rakaat, 4 rakaat sebelum duhur. Begitu ya. Jadi antum jangan aneh, loh. Katanya yang ditekankan itu 12, Ustaz, ya. Kok di sini katanya 10? Yang benar yang mana, Ustaz? Nah, jadi antum sekarang paham, ya. Memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha, dan antum sudah paham kenapa kok terjadi perbedaan pendapat tersebut. Yang satu pakai hadis sahih, yang satu lagi juga pakai hadis sahih, ya. Maka, ya, terus yang benar yang mana, Ustaz? Yang benar yang bisa mengamalkannya. Ya, ya. Percuma ini pendapat saya kuat, ya, tapi nggak pernah sholat, kan percuma nggak? Ini ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Wah, tahu ini, oh ini pendapatnya lemah begini, ya. Tapi kalau, ya, qomat masih ngorok di sana, ya percuma kan? Nggak pernah sholat rawatib, ya. Maka disitulah antum di sini, ya, belajar ilmu ini agar antum semangat, ya, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu menjaga, ya. Beliau menganjurkan kepada kita sekalian agar kita mendapatkan rumah di surga. Itu, ya. Kemudian, tapi juga bukan berarti sholat sunnah rawatib itu berarti cuma 10 saja. Berarti cuma 12. Nah, ini juga keliru. Ya. Kan tadi di antara para ulama ada yang membagi, ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Jadi bukan berarti sholat rawatib itu cuma 12, Ustaz, ya. Ya enggak, ya. Masih ada sholat rawatib lainnya. Ya, masih ada sholat rawatib lainnya. Ya, di antaranya di sini wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dzuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati. Dan dari Aisyah, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sebelum apa di situ? Qablal ghadati, ya, sebelum subuh, ya. Jadi apa? 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, di sini sahih riwayat Bukhari, Abu Dawud dan juga Al-Imam An-Nasa'i. Soalnya ada beda cetakan, ya, yang baru lebih lengkap kayaknya. Tapi agak aneh juga cetakan baru itu. Ini masih ada ya di kitab antum? Enggak ada. Nah, kan?
Makanya agak repot juga. Di sini dikotkan yang 12. Apa? Di sini dikotkan yang 12 bukan yang 10. Oh iya dah. Ya, ini cetakan tahun berapa ini punya Ustaz Budi sebenarnya. Ini cetakan 2001. Coba. Ini cetakan berapa nih? 2000? Cetakan 2000 ini. Berapa ini? Oh nggak ada cetakan ini. Mencurigakan. 2013. Nah ini nih. 2017. 1438. 2017. Di sini beliau merujukan 12 di sini. Berarti ini qaulul qadim ya. Ini ucapan yang lama. Ya seperti Imam Syafi'i itu biasanya punya qaulul qadim ya qaulul jadid begitu. Ya, ada pendapat yang lama ketika beliau masih sebelum di Mesir begitu, dan ada qaulul jadidnya beliau ketika sudah di Mesir. Di sini disebutkan fal muakkadatu sinta asyrata rakaatan, ya. Dan yang ditekankan itu ada 12 rakaat. Dalilnya dari Abdullah ibn Syaqiq. Qala beliau berkata, Sa'altu Aisyah an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Aisyah tentang salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. An tatawu'ihi, tentang salat tatawu'nya beliau. Maka Aisyah pun menjawab, kana yusalli fi baiti qabla dzuri arba'an. Dulu beliau salat di rumah saya sebelum zuhur 4 rakaat. Tsumma yakhruju fa yusalli bin nas. Kemudian beliau pun keluar mengimami manusia. Tsumma yadkhulu fa yusalli raka'atain. Kemudian masuk lagi ke rumah, kemudian salat 2 rakaat. Wa kana yusalli bin nas al-maghriba. Kemudian beliau pun mengimami orang-orang salat maghrib. Kemudian beliau pun kembali ke rumah, kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian mengimami manusia sholat isya, kemudian masuk ke dalam rumah, sholat lagi 2 rakaat. Ya berarti ba'diyah isya ya. Wa kana yusalli minal laili 9 rakaatin fihinnal witru. Dan ketika malam hari beliau sholat 9 rakaat termasuk sholat witirnya. Wa kana yusalli lailan tawilan qa'iman. Dan beliau dulu pernah sholat malam yang panjang sambil berdiri terus. Walailan tawilan qaidan, dan pernah sholat malam panjang sambil duduk. Artinya ketika sholat sunnah itu boleh berdiri, boleh duduk, ya. Bukan kewajiban, bukan rukun seperti apa? Seperti sholat fardu. Wa kana idza qara'a wa huwa qa'imun raka wa sajada wa huwa qaimun. Dan ketika beliau membacanya sambil berdiri, maka ruku sujud pun dalam keadaan berdiri. Wa idza qara'a qaidan, kalau beliau membacanya dalam keadaan berdiri sambil keadaan duduk, maka ruku sujud pun dalam keadaan duduk juga. Wa kana idza tala al-fajr shalla rakaatain, dan apabila fajar telah muncul maka beliau pun salat 2 rakaat. Berarti qobliyah apa? Qobliyah subuh, ya. Kemudian hadis Ummu Habibah juga tadi, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Ummu Habibah, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, man shallat 12 rak'atan fi yaumin wa lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat dalam sehari semalam, dibangunkan baginya dengan salat-salat tersebut rumah di surga, ya. Jadi di sini beliau merajihkan 12 rakaat, ya, seperti mazhab Hambali dan Syafi'i, ya. Adapun pendapat beliau yang lama di kitab ini berarti mazhab Hanafi, gitu, ya. Tapi ya biasa sih kalau seorang faqih begitu ya, ketika beliau awalnya misalnya melihat suatu pendapat, ya, kemudian di kali yang lain beliau pun mengganti pendapatnya tersebut. Ini suatu yang biasa, ya, karena sekali lagi seorang itu tidak mungkin dia menguasai ilmu seluruhnya, ya. Mungkin dia mendapat suatu wajhul istidlal yang baru,
suatu istinbat yang baru, ataupun melihat dalil yang dulunya sahih ternyata dhaif, atau yang sebelumnya dianggap dhaif ternyata naik menjadi hasan misalnya. Ya. Jadi banyak faktor. Ya. Jadi bukan berarti wah ini pelin-pelan begitu ya, atau ini nggak jelas nih mau ganti-ganti fatwanya misalnya. Ya. Jangan. Ya. Yang penting apa? Kita lihat wajhul istidlalnya, dalilnya dan wajhul istidlalnya apa. Gitu. Wa ghairul muakkadah, dan yang tidak ditekankan, rakaatani qabla sholati al-asr, 2 rakaat sebelum asar, wal maghrib wal isya, 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Dalilnya adalah hadis dari Abdullah bin Mughaffal bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, baina kulli adzanaini salatun, di antara setiap 2 adzan. Maksudnya 2 adzan di sini adalah adzan dan iqamah. Ya, adzan dan iqamah. Makanya di antara para ulama ada yang menganjurkan ketika muadzin qomat juga dijawab, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar juga dijawab. Sama seperti adzan, ya. Ini di antara dalilnya karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzanaini salatun, di antara setiap 2 adzan itu ada salat, di antara setiap 2 adzan itu ada salat. Tsumma qala fi tsalitsa, kemudian beliau pun bersabda di kali yang ketiga, liman syaa, bagi siapa yang ingin. Ya, ini menunjukkan hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Ya. Begitu pula suatu tahabbul muhafadzatu ala arba'in qabla al-asri, dan juga dianjurkan menjaga 4 rakaat sebelum asar. Ya, 4 rakaat sebelum asar. Dalilnya dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-asri 4 rakaatin. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat sebelum asar 4 rakaat. Jadi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Yafsilu bainahunna bitaslimi 'alal malaikatil muqarrabin. Beliau memisah di antara keduanya dengan mengucapkan salam kepada para malaikat yang dekat. Wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari orang-orang muslimin dan orang-orang mukminin. Ini dijadikan pendapat bahwasannya ketika sholat 4 rakaat, ya, itu boleh dengan 1 salam dan 2 tahiyat. Ya, kan kadang tanya, Ustaz itu 4 rakaat sebelum duhur itu caranya bagaimana Ustaz? Ya, apakah 2 rakaat? Jadi 4 rakaat 2 kali 2 salam berarti kan ya? 2 rakaat selesai, 2 rakaat selesai. Apa langsung 4 rakaat full 1 salam? Ya, pernah tanya nggak gitu? Ya. Pernah bingung nggak? Nah, ya. Gimana itu yang 4 rakaat itu satu apa 2-2 atau langsung 4? Ya. Maka kata para ulama boleh 2-2, boleh juga apa? 4. 2-2 berdasarkan hadis sholatul laili wan nahari masna-masna. Salat malam dan salat siang itu 2 rakaat. Ya. Sedangkan yang 4 rakaat dalilnya apa saja? Zahirnya ini arba'an, berarti kan 4. Ya. Salat 4 rakaat 1 kali salam. Nah, para ulama berbeda pendapat, apakah 4 rakaat ini tahiyatnya 1 apa 2 Ustaz? Nah. Ya dah? Apakah tahiyatnya 1 apa 2? Ya. Di antara para ulama berpendapat bahwa tahiyatnya cukup 1. Karena untuk membedakan antara sholat sunnah dan sholat fardu. Ya. Meskipun saya sendiri belum pernah mendapati dalilnya ya untuk sholat siang begitu. Ya. Kemudian ada di antara para ulama yang berpendapat bahwasannya sholat 4 rakaat tahiyatnya tetap 2, sama seperti kita sholat fardu. Ini dalilnya. Ya. Ini dalilnya. Mana dalilnya Ustaz? Kok nggak ada? Bingung. Ini loh, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, kata Ali tadi, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat sebelum asar 4 rakaat,
yafsilu bainahunna, beliau pisahkan diantaranya dengan ucapan salam kepada para malaikat dan yang mengikutinya dari orang muslimin dan mukminin, yaitu mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ini bacaan apa? Tahiyat, ya. Berarti ada tahiyat pertama begitu. Paham ya? Paham enggak? Ya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat sebelum asar, kemudian 1 kali salam pakai tahiyat awal begitu. Jadi antum nggak usah ribut, ya. Pernah dulu saya juga ketika masih thalib, ya, ketika sholat 4 rakaat sebelum duhur begitu kan, ya, pakai tahiyat. Wah, itu begitu selesai, ya kok begitu salatnya, wah, gitu ya. Ya, harusnya dibedakan, gitu. Harusnya 2 kali salam gitu, ya. Kok cuma 1 kali 4 rakaat 1 kali salam, pakai tahiyat lagi begitu ya. Terus ya udah kita tanya Ustadz aja, ya. Tanya saat itu dulu, ada namanya guru kami Ustadz Imam Wahyudi rahimahullahu taala. Beliau satu angkatan sama Ustadz Jusnul, angkatan pertama di Madinah bareng sama Ustadz Arman Thayyib, ya. Jadi 2 guru-guru kita. Tapi Ustadz Imam sudah meninggalkan duluan rahimahullah. Nah, kata Ustadz Imam, nggak apa-apa, memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Maka ini apa? Jadi antum jangan kaget, loh kok ada yang 4 rakaat 2-2, ada yang langsung 4, ya, ada yang pakai tahiyat, ada yang enggak. Ya, ini memang terdapat apa? Perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang penting antum tahu dalilnya, begitu ya. Memang masalah fikih itu seperti lautan yang luas, gitu, ya. Bahrun la sahilalahu, luas sekali, ya. Hampir setiap masalah ada saja khilafnya, ada saja, ya. Mau masalah apa? Ada khilafnya, ya. Jangan takut, ya. Jadi antum yang penting antum punya apa? Menguasai usul di situ, ya. Bagaimana menyikapi ikhtilaf di kalangan para ulama. Kemudian di sini hadis dari Ibnu Umar, ini ada juga di sini kayaknya. Nah, ini ada. Wa tustahabul muhafadzah ala arba'in qabla al-asri. Oh, sudah ada di sini. Sudah tidak dibutuhkan. Wa tustahabul muhafadzah ala arba'in qabla al-asri. Dan juga dianjurkan menjaga salat 4 rakaat sebelum asar. Sudah tadi ya. Hadisnya dari Ibnu Umar, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an, semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Ya. Maka ini menunjukkan dianjurkan sholat asar 4 rakaat. Ya, berarti kalau kita mau talkhis, ya, berapa sih sholat rawatib Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mulai sholat subuh. Sholat subuh ada qabliyahnya? Ada berapa? 2, ya. Ba'diyahnya enggak ada. Kemudian sholat duhur ada berapa? Ada 6 apa 2? 8, ya. Jadi untuk duhur itu bisa 4-4, 4-2 atau 2-2, ya. Bisa 4-4, 4-2 atau 2-2. 4-4 dalilnya hadis riwayat Abu Daud kalau tidak salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'daha haramallahu 'alan nar." Barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah akan haramkan dirinya dari api neraka. Boleh 4-4, boleh 4-2, hadis rumah di surga tadi. Boleh 2-2. Ustaz, saya sempatnya cuma 2 rakaat sesudah duhur Ustaz misalnya. Ya sudah, mau gimana lagi, ya. Ini kan hukumnya sunnah misalnya, ya. Tapi kalau bisa
yang 4-4 itulah yang paling sempurna, ya. Dan kalau yang 4-4 insya Allah keutamaan yang di bawahnya include semua, masuk semua, ya. Kemudian asar, sebelum asar ada bisa 4 bisa 2, bisa 4 bisa 2, ya. Sesudah asar ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Tapi yang rajih ya nggak usah lah, daripada nanti antum bingung, ya. Banyak pendapat, ya. Ada yang mengatakan boleh selama matahari masih putih, ya. Ada yang boleh secara mutlak, ada yang tidak boleh secara mutlak, ya. Dan masing-masing dengan dalilnya, ya. Namun yang rajih bahwasanya itu adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada salat ba'diyah setelah asar. Maghrib ada 2 sebelum, 2 sesudah. Isya 2 sebelum, bisa 2 bisa 4, ya. 4 setelah isya apa dalilnya Ustaz? Antum lihat di dalam silsilah hadis dhaifah milik Al-Imam Al-Albani. Di situ beliau membawakan sebuah hadis, ya, man shalla ba'da sholatul isya'il akhirah arba'an, ya. Barang siapa yang sholat 4 rakaat setelah sholat isya, fahunna pokoknya kurang lebih ya, fi mana ka ajrihinna fi lailatul qadar, ya. Maka pahalanya itu sama dengan di 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Ya, kata Al-Imam Al-Albani, hadis ini secara marfu lemah. Tapi secara mauquf, ya, cuma sampai sahabat, itu datang dalam sanad-sanad yang sahih dari Aisyah, dari beberapa sahabat, juga beberapa tabi'in. Maka kata beliau, fala hukmul marfu, maka hadis seperti ini memiliki hukum yang marfu seperti terangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada yang berpendapat tetap dianjurkan boleh 4 rakaat setelah Isya, ya. Jadi itu, ya, banyak. Jadi bukan hanya 10 atau 12, tapi salat rawatib itu ada banyak, ya. Jadi itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Sudah azan, ya. Ustadz, kalau ada anak kecil lewat di depan kita ketika sedang sholat, apakah kita biarkan atau kita halangi? Ya, kalau kita bisa halangi pelan-pelan, ya halangi. Kalau sudah begitu, ya mau gimana lagi, begitu, ya. Bagaimana wudunya orang yang kehilangan kedua tangannya? Ya wudu semampunya lah, jangan membebani diri, begitu, ya. Gimana kalau sutroh kita jauh, misalnya 2 meter, apa yang harus kita lakukan? Karena anak pernah mengalami sholat di belakang orang yang belum paham lalu ditinggal. Ya mungkin belum paham tapi buru-buru, makanya ditinggal, ya. Ya sudah, mau gimana lagi, ya. Ketika kita sholat orang jadi sutrohnya, ketika dia sakit perut, ya kan harus pergi, ya. Daripada timbul hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan? Dia pergi, ya kan? Maka apa? Saat itu ya sudah, kalau terlalu jauh nggak usah maksakan diri, ya. Misalnya dia sholat di sana, kamera situ kan, ini jauh kan, terus tok, ya. Itu namanya gerak jalan, jangan, ya. Semampunya, kalau nggak bisa ya sudah. Bahkan jumhur ulama berpendapat bahwasanya sutra itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Bagaimana posisi kita ketika sholat dengan istri? Apakah sejajar atau enggak? Wanita itu selalu di belakang, ya. Jadi bukan sejajar, tapi wanita itu di belakang. Apa yang dilakukan makmum ketika menunggu imam membaca surat setelah Al-Fatihah pada sholat duhur dan asar? Jadi kita sudah selesai baca Al-Fatihah, imamnya masih lama, begitu ya. Baca surat apa saja boleh. Jangan ngelamun, habis ini makan apa ya, begitu, jangan, ya. Langsung baca surat boleh, ya. Ketika misalnya rakaat ketiga, ini imamnya ngapain kok lama sekali Al-Fatihahnya, jangan-jangan diulang 5 kali Al-Fatihah, gitu kan. Antum baca surat apa saja silakan, ya, boleh.
Apa hukum mengelap keringat ketika sholat? Boleh, ya. Tidak membatalkan, ya. Ustadz, di manakah posisi tangan ketika kita bergerak dalam sholat? Bergerak, maksudnya berpindah gitu ya? Ya, angkat terus. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan saja, ya. Kebutuhan. Posisinya di mana saya jadi bingung. Ini jawabnya, ya sholat ya sesuai dengan apa? Dengan apa yang dibutuhkan gitu. Bagaimana dengan orang yang sholat namun terlalu sering bergerak, misalnya bergerak atau sibuk dengan bekas air wudhu yang mana di wajahnya karena ini mengganggu jamaah di sebelahnya? Ya, kalau terlalu ya janganlah, ya. Kadang ya kita menjumpai, kadang ada yang pakai apa kutroh begitu, begini, kirain belum sholat, tahu lu langsung ruku, ya. Saking banyaknya gerakannya, ya. Begini, tahu ruku, ya. Tapi nggak begini sama sekali, begini, ya. Jangan terlalu banyak gerakan. Ini mungkin yang bisa kita jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.